Sebuah surat anonim yang dibuat sekitar 900 tahun yang lalu, berisi informasi yang mengatakan bahwa Nabi Idris atau yang lebih dikenal dengan sebutan Henoh dalam tradisi Yahudi dan Kristiani, hidup dan bertempat tinggal di sebuah dataran tinggi di negeri Cina. Belakangan surat anonim tersebut diidentifikasi sebagai tulisan dari seorang Muslim Spanyol, ahli kimia dari abad ke-12, yang bernama Ibnu Ar-Faras. Berikut ini kutipan lengkap surat anonim tersebut. Nama asli Hermes adalah Henoh. Dia adalah seorang penghuni di dataran tinggi Cina, seperti yang ditunjukkan oleh penulis partikel emas, di mana dia mengatakan penambangan dijaga oleh Hermes di Cina, dan Ares menemukan cara melindungi pekerjaan itu dari genangan air. Sekarang, Ares tinggal di Cina bagian bawah dan menjadi milik orang India pertama. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Henoh, damai sejahtera atasnya, turun dari dataran tinggi ke dataran rendah Cina, lalu ke India dan naik ke lembah sungai di Serendip, sampai ia tiba di puncak gunung di pulau tempat Adam turun. Begitulah cara dia menemukan gua, yang disebutnya gua harta barang berharga. Sesuai judul video ini, dalam bagian-bagian selanjutnya, saya akan fokus membahas toponim kuno, Serendip, pulau yang dipercaya tempat Adam hadir pertama kali di bumi. Dalam buku The Voyage of Francois Pirate of Laval to the East Indies, The Maldives, The Moluccas and Brazil, yang terbit tahun 1887, Francois Pirate, seorang navigator Perancis, merinci beberapa sumber kuno terkait informasi mengenai Sri Lanka. Berikut di antaranya. Ptolemes mengatakan, di bagian atas Taprobon terletak banyak pulau, dikatakan berjumlah 1378. Seorang sejarawan Romawi, Ammianus Marcellinus, dari abad 4 Masehi, mencatat bahwa pada tahun 362, duta besar dari Divis dan Serendivis datang menghadap Kaisar Julian. Bentuk nama Serendivi ini yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai bentuk yang sangat mirip dengan nama Serendip, yaitu sebutan yang dikenal dalam versi pedagang Persia dan Arab. Seorang historiografi Armenia, Musa Choronensis, hidup sekitar abad 5 Masehi, berdasarkan informasi yang diduga berasal dari Pappus of Alexandria, seorang matematikawan Yunani kuno, menulis, Taprobon adalah yang terbesar dari semua pulau. Ia juga memiliki pulau-pulau kecil di sekitarnya, berjumlah sekitar 1372. Jumlah ini hanya selisih 6 dari jumlah pulau yang disebut Ptolemes. Pengembara Cina, Fahian, yang mengunjungi Ceylon pada awal abad ke-5, menambah deskripsi tentang Pulau Ceylon sebagai berikut, di setiap sisi ada pulau kecil, mungkin jumlahnya ada 100. Jaraknya satu sama lain 10 atau 20 li, dan yang paling jauh 200 li. Semua dari mereka bergantung pada pulau besar. Kebanyakan dari mereka menghasilkan batu dan mutiara yang berharga. Cosmas de Monge, atau Cosmas Indicopestes, dari abad 6 Masehi, yang telah mengunjungi Ceylon, mengatakan, disebut Silediba oleh orang-orang India, dan Taprobon oleh orang-orang Yunani. Di sekelilingnya ada sejumlah kecil pulau, di mana Anda dapat menemukan air kelapa segar. Pulau ini hampir semuanya saling berdekatan. Demikianlah beberapa informasi dari buku Francois Pirate yang saya pikir relevan untuk disajikan dalam pembahasan ini. Pendapat lain, dan lebih baru, dikemukakan M. Ramachandran dalam bukunya, The Spring of the Indus Civilization, terbit tahun 1991, mengatakan, pada masa lalu Sri Lanka dikenal sebagai Cerantifu, yang artinya Pulau Raja Cerah. Kata cerah, tampaknya merujuk pada dinasti Sera yang berkuasa di India Selatan pada masa kuno, sementara kata Tifu, artinya, pulau, dalam bahasa Tamil. Bisa dikatakan, nama Cerantifu, memang lebih identik dengan bentuk Sielen Diva, yang disebutkan Cosmas. Terkait hal ini, Konrad Malte Brun, seorang jurnalis dan ahli bumi Perancis, dalam bukunya yang berjudul Universal Geography, or A Description of All Parts of the World, volume 2, mengatakan, Cosmas menyebutnya Sielen Diva, atau Pulau Sielen, yang darinya kita miliki dalam bahasa Eropa sebutan Selan, dan Ceylon, dan bahwa sebutan Serandives, dan Serandip, dalam penyebutan orang Arab, merupakan perubahan dari Selandiv. Seiring berjalannya waktu, Sielen Diva terus mengalami perubahan. Menjadi Ceilau dalam sebutan orang Portugis, Zeilan, sebutan orang Belanda, dan Ceylon, menurut sebutan orang Inggris. Adapun mengenai Taprobon, karena sepertinya sebutan ini khusus diberikan oleh orang Yunani pada Sri Lanka, maka saya pikir etimologinya pun mestinya dicari dalam bahasa Yunani atau secara umum dalam bahasa Indo-Eropa. Berdasarkan pertimbangan tersebut,
saya melihat ada kemungkinan jika kata tapro sepertinya berasal dari kata tafro, yang dalam bahasa Yunani berarti banteng. Sementara itu kata bane ada kemungkinan merujuk pada kata bane, yang dalam bahasa Inggris berarti kutukan. Sehingga, tapraben bisa jadi berarti banteng kutukan, atau kutukan banteng. Makna yang dimunculkan nama tapraben ini mengingatkan kita pada kisah dalam epik Gilgamesh, yaitu saat Dewi Ishtar mengutuk Gilgamesh dan Enkidu yang telah membunuh banteng surga. Namun demikian, tidak dapat dipastikan apakah hal itu terkait dengan makna nama tapraben, karena fitur banteng kita ketahui banyak ditemukan memiliki peran signifikan dalam budaya bangsa-bangsa di masa kuno. Salah satu hal yang membuat Pulau Sri Lanka terkenal di dunia, adalah keberadaan telapak kaki suci di Puncak Adam. Disebut Puncak Adam, oleh karena tradisi Kristen dan Islam meyakini jejak tapak kaki di atas puncak tersebut adalah milik Nabi Adam. Namun, umat Buddha juga mengklaimnya sebagai milik Buddha, sementara tradisi Hindu mempercayainya sebagai jejak kaki Dewa Siwa. Orang Sinhala, kelompok etnis asli Pulau Sri Lanka, menyebut Adam Peak dalam beberapa nama. Kadang mereka menyebutnya Ratnagiri, artinya, Bukit Permata, Samantakuta, artinya, Puncak Saman, dan kadang juga disebut Samanalakanda yang merujuk pada Dewa Saman, yang dipercaya hidup di atas gunung. Sementara dalam konteks agama, orang Sinhala menyebutnya Sri Pada, yang berasal dari bahasa Sanskerta, kadang dimaknai telapak kaki suci. Ini mengacu pada tanda berbentuk tapak di bagian puncak gunung tersebut. Adanya banyak klaim dari berbagai tradisi agama, tentunya menjadi tanda tanya besar. Apakah Sri Lanka menjadi tempat awal eksistensi Adam pertama kali di bumi? Memang, banyak riwayat dalam tradisi Islam yang menyatakan Adam diturunkan di India. Bahkan, salah satu bunyi hadis Nabi Muhammad pun mengatakan bahwa 4 nabi terdahulu, yakni, Nabi Adam, Nabi Set, Nabi Idris, dan Nabi Nuh, berasal dari bangsa Suryani, yang besar kemungkinan, maksudnya, adalah Wangsa Surya atau bangsa matahari yang berasal dari timur. Tapi apakah yang dimaksud adalah India di bawah Asia Selatan, ataukah Kepulauan India Timur atau East Indian Archipelago, yang merupakan sebutan orang Eropa untuk Indonesia di masa lalu? Untuk dapat menjawab teka-teki sejarah masa kuno dengan hanya mengandalkan informasi yang beredar selama ini rasanya memang sulit dilakukan. Karena itu, irisan baru, dengan menggunakan pisau bedah, yang baru pula, mesti diupayakan. Sehingga dengan hal itu, perspektif atau sudut pandang baru tentang sejarah masa kuno bisa didapatkan. Adapun jawaban atas harapan tersebut dapat diwujudkan dengan mengamati makna suatu toponim menurut aksara Hanzi, sebagaimana yang telah saya terapkan pada penelusuran nama Gunung Judi, yakni gunung yang disebut dalam Al-Quran sebagai tempat mendarat Bahtera Nuh, yang cukup memberi informasi baru yang signifikan. Adapun hasil pengamatan toponim Serendip menggunakan aksara Hanzi adalah sebagai berikut. Suku kata se mengacu pada karakter se, yang bermakna warna. Suku kata ren mengacu pada karakter ren, yang bermakna orang. Suku kata di mengacu pada karakter de, yang bermakna tanah. Suku kata p mengacu pada karakter pan, yang bermakna piring. Sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam banyak pembahasan sebelumnya, mengartikan sebuah nama menggunakan aksara Hanzi harus melalui proses menerjemahkan, lalu kemudian menafsirkan. Dari penerjemahan toponim Serendip, kita menemukan hasil kata kunci, warna, orang, tanah, dan piring. Pekerjaan selanjutnya, dan merupakan bagian yang paling sulit adalah menafsirkan makna dari keempat kata tersebut. Secara pribadi, saya melihat jika makna untuk kata warna dan orang, besar kemungkinan merujuk pada istilah rasis, POC, person of color, yang artinya, orang kulit berwarna. Istilah ini umum digunakan di Amerika untuk menggambarkan siapa saja yang dianggap bukan kulit putih. Sementara itu, makna untuk kata tanah dan piring, besar kemungkinan maksudnya adalah negeri atau wilayah yang menggunakan sebutan piring. Jadi, hasil penafsiran untuk 4 kata kunci, warna, orang, tanah, dan piring, kurang lebih berbunyi, negeri piring, tempat tinggal orang kulit berwarna. Di masa lalu, Pulau Sulawesi pernah disebut Sempena yang dalam bahasa tradisional di Sulawesi Selatan berarti piring. Di sisi lain, kata Sempena ada kemungkinan juga terkait dengan istilah Pasompe, yang berarti pelaut dalam bahasa Bugis. Hal tersebut dapat dipahami, karena dalam bahasa Bugis, terutama yang digunakan di wilayah Luwu, terdapat kata yang bisa bermakna piring dan bisa juga bermakna perahu, yaitu kata baku,
atau baku-baku. Ini adalah sebutan perahu yang sangat kuno dalam bahasa Thai atau Bugis kuno. Secara fonetis kata baku identik dengan kata waku atau waka yang dalam Kamus Bugis Belanda dijelaskan merupakan kata dalam naskah Ila Galigo yang artinya perahu. Dari hasil penerjemahan dan penafsiran toponim Serendip berdasarkan aksara Hanzi, muncul dugaan, apakah mungkin Pulau Serendip yang dimaksudkan beberapa riwayat kuno sebagai tempat awal Nabi Adam di bumi, sesungguhnya adalah Pulau Sulawesi. Lalu bagaimana dengan jejak penyebutan Serendip yang jelas dialamatkan orang Arab dan Eropa untuk Pulau Ceylon? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya lebih memilih untuk mengatakan bahwa pada masa lalu, Pulau Sulawesi dan Pulau Sri Lanka, atau Serendip, kemungkinan menjadi tempat tinggal orang-orang yang memiliki garis keturunan yang sama, atau satu suku bangsa. Paul dan Fritz Saracen pun bisa dikatakan berpendapat demikian. Dalam buku A Monthly Record of Anthropological Science, volume 8, yang terbit tahun 1908, dinyatakan bahwa perbandingan Dr. Saracen tentang orang Toala, dari Sulawesi, dengan orang Vedas, dari Sri Lanka, sangat instruktif. Perawakan pria dan wanita dari kedua bangsa itu praktis identik. Diketahui bahwa untuk memecahkan pertanyaan ilmiah terbuka terkait teori evolusi Charles Darwin dan Alfred Russel Wallace yang mengemuka pada saat itu, Paul dan Fritz Saracen memilih melakukan ekspedisi ke Ceylon dan Sulawesi. Pilihan yang spesifik itu mestinya mengundang pertanyaan, apa dasar dan motivasi Paul dan Fritz Saracen hanya memilih kedua tempat ini saja? Adakah informasi dari masa kuno yang mereka ketahui dan di sisi lain tidak diketahui publik, dengan kata lain sebuah informasi yang dirahasiakan? Terlebih lagi, karena dari jurnal perjalanan mereka, kita dapat menghitung bahwa mereka menghabiskan waktu hampir 14 tahun untuk melakukan penelitian di dua pulau tersebut. Saracen tercatat melintas 7 kali pada rute yang berbeda selama ekspedisi penelitiannya di Pulau Sulawesi. Karena pada saat itu Pulau Sulawesi hanya dikontrol secara longgar oleh administrasi kolonial Belanda, mereka harus melakukan perjalanan melalui sebagian besar wilayah yang tidak diketahui dari Kerajaan Luwu. Yang lebih menarik karena biaya ekspedisi penelitian yang mereka lakukan selama hampir 14 tahun itu mereka danai sendiri. Itu dikarenakan mereka berasal dari keluarga ningrat, patrician, yang kaya dan berkuasa di kota Basel, Jerman. Melalui hasil penelitian Paul dan Fritz Saracen, kita dapat mengetahui adanya hubungan erat, secara genetik, antara orang di Pulau Sulawesi dengan orang di Pulau Sri Lanka pada masa kuno. Di sisi lain, secara ilmu bahasa, kita juga dapat melihat adanya kemungkinan kedua pulau, tampaknya pernah disebut dengan nama yang hampir sama bunyinya. Hal ini merujuk ungkapan Andi Zainal Abidin Farid, seorang guru besar ilmu hukum Universitas Hasanuddin sekaligus ahli sejarah dan kebudayaan Sulawesi Selatan, yang mengatakan bahwa di masa kuno Pulau Sulawesi pernah disebut Selangi. Berikut ini kutipannya. Nama kuno Pulau Sulawesi yakni Selangi tentunya dapat kita lihat ada kemiripan dengan sebutan Selan, Zeilan, atau Sielen, yang oleh para sejarawan dianggap sebagai wujud transisi bunyi penyebutan Serendip ke bentuk Ceylon. Jadi, dengan kata lain, ada kemungkinan jika nama Serendip juga merujuk pada Pulau Sulawesi, bukan hanya untuk Pulau Sri Lanka atau Ceylon. Di sisi lain, jika merujuk pada hasil terjemahan dan penafsiran makna nama Serendip menurut aksara Hanzi, yang mengemukakan kalimat kunci, negeri piring, maka, Pulau Sulawesi yang pernah disebut Sempena, yang artinya piring, besar kemungkinan adalah merupakan Pulau Serendip yang asli. Karena sejauh penelusuran saya, Pulau Sri Lanka sendiri tidak pernah menggunakan nama yang mengandung makna piring. Jadi, jika ingin mencari Cave of Treasures yang menurut Abu Hasan Ibn Arfaras didatangi Henoh setelah meninggalkan dataran tinggi di Cina, yang di sisi lain, dalam tradisi Yahudi maupun Kristen dipercaya sebagai tempat tinggal pertama kali Nabi Adam sewaktu diturunkan ke bumi, dan dalam banyak riwayat disebut sebagai gua tempat jasad Nabi Adam tersimpan, carilah di Pulau Sulawesi. Ikuti pembahasan berjudul, Misteri Gua Tempat Jasad Nabi Adam Disemayamkan, dalam video selanjutnya. Dan bagi yang tertarik dan ingin bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan pembahasan video ini, silakan sampaikan di kolom komentar. Sekian, apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam.